Nusantara TV yang sudah mulai ramai di Jakarta Raya, mayanya adalah Anda. Masih bersama saya, host yang tidak berjanji. Hari ini sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan di 2 pekan yang lalu, yaitu keberadaan Tugu Tani alias Tugu Pacul Chandra Mukti. Dan hari ini tim Ki Nusantara TV mendatangi salah satu tokoh sekaligus mantan kepala tiup Chandra Kencana di era itu. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, cepet. Sebuah anugerah luar biasa. Saya bersama dengan teman-teman Ki Nusantara TV saged pinanggih dengan jenengan dalam kondisi yang luar biasa sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Walaupun PPKM tapi tetap jaga stamina nih Mbak ya. Iya, itu kok penting. Apa kegiatan hari ini Mbak? Saya kembali seperti semula. Setelah lengser dari Keprabon mulai tahun 2006 sampai sekarang ya swasta. Oke, alhamdulillah. Nah, miturut panjenengan ini Mbak tentang Tugu Tani itu di masa era jenengan itu tahun berapa sampai ke berapa jenengan waktu masih ada? Jujur, saya mulai dari tahun 97 sampai tahun 2006. Mengakhiri masa jabatan dari Kepala Desa Chandra Kencana. Betul. Iya. Dan kemudian di 1997 itu Tugu Tani masih ada? Masih berdiri tegak. Nah, ini kan jenengan salah satu penerima estafet dari Kepala Tiup sebelumnya yang mendirikan Tugu Tani sebagai ikon Chandra Kencana kala itu. Jangan kemana-mana, kita tanya lebih tuntas lagi seperti apa kondisi awal dari Tugu Tani. Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di Jakarta Raya, mayanya adalah Anda semuanya bersama dengan Abah Nurkolis. Hari ini salah satu tokoh tua yang masih ada di Chandra Kencana sekaligus mantan kepala tiup di era 90-an. Mbak Nur, ya. Kemudian ketika jenengan menjabat itu kira-kira sudah berapa tahun Tugu Tani itu berdiri, Mbak? Kalau dihitung itu sudah cukup lama loh. Mulai dari dibukanya Tramigasi, silang beberapa tahun kemudian, ya kan? Karena Tramigasi di sini kan penempatannya tahun 73, 74. Sekitar tahun 75 ke atas, itu Tugu sudah dibangun dengan hasil gotong royong masyarakat RK1 Chandra Kencana yang pada saat itu disponsori dan disandingani oleh Pak Kepala Suku atau Ketua RT Pak Marto Pawiro almarhum. Oh, almarhum, sudah almarhum ya. Iya. Nah, kemudian waktu di era jenengan 97 sampai 2006 itu bagaimana kondisi terkini pada saat itu Mbah Patung Tugu Tani? Sebagaimana tadi saya katakan, Tugu itu masih berdiri tegak. Bahkan setiap tahunnya itu masyarakat selalu melestarikan dengan cara dicat, dibersihkan lingkungannya, agar Tugu Petani itu sebagai tanda masuknya ke Desa Chandra Kencana dan sebagai lambang bahwa masyarakat yang ada di Wayabung 2 khususnya Chandra Kencana itu mayoritas masyarakat penduduk Tramigasi. Mereka harus membanting tulang, bekerja keras dengan senjata yang diandalkan, dibanggakan adalah cangkul. Betul. Ya. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana. Rehat sejenak. Masih ingat Mbah terakhir kali melihat Tugu Tani? Setelah pergantian pimpinan alias Mas Saiful, Muhammad Saifullah, waktu itu juga masih sempat melihat. Saya masih melihat Tugu itu berdiri dan sangat megah. Betul. Namun demikian, saya merasa prihatin.
dengan ketidakadanya Tugu Petani itu. Iya, betul. Sehingga Tugu yang menjadi kebanggaan masyarakat RK1 waktu itu karena tidak ada lagi, sehingga sejarah ini akan terputus. Kenapa kok Pak Marto Pawiro beserta masyarakat RK1 waktu itu mewujudkan Tugu yang berwujudkan petani? Tadi saya katakan bahwa mayoritas penduduk Transmigrasi itu kan petani. Tidak ada yang lain dari petani. Jadi sebagai pelambang, ya, masyarakat dihimbau agar giat dan membanting tulang serta bekerja keras untuk membangun desanya melalui pertanian sehingga nanti mengangkat ekonomi masyarakat petani eks Transmigrasi. Keprihatinannya jenengan sejauh mana Mbah dengan itu? Sehingga jenengan punya harapan yang seperti apa terkait dengan Tugu Pacul? Dengan hilangnya Tugu Petani, saya tentunya menginginkan dan mengharapkan agar tanah yang di lingkaran jalan segitiga itu bisa kembali dibangun Tugu lagi sebagai semula. Adapun masalah tinggi dan rendahnya itu tinggal melihat kemampuan dana yang akan digelontorkan ke situ. Lebih baik kalau itu Tugu Petani dibangun malah diperbesar, bukan diperkecil. Apalagi kalau masih dalam keadaan yang seperti itu, maksudnya kembali ke Tugu Petani yang lama, itu nampaknya kurang mendapatkan respon. Tapi kalau tapi tanpa mengurangi bentuk loh ya. Kaidah awalnya. Iya, dari awalnya, sehingga nanti akan lebih megah lagi. Lebih megah lagi. Ya, apalagi berhadapan dengan Samsat. Betul. Dunia semakin tambah maju. Itu adalah jalan utama. Iya, jalannya jalan utama. Nah, ini malah lebih bagus. Saya mengharapkan betul kalau bisa dikembalikan dan dilestarikan Tugu Petani ini untuk sampai kapanpun kalau bisa itu Tugu Petani tetap tegak di situ. Ya, jangan kemana-mana. Rehat sejenak. Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda semuanya. Masih bersama saya, host yang tidak berzazi, ditemani oleh Mbah Nur Kholis. Terakhir Mbah, menika saya ingin bertanya pesene panjenengan dumateng para kaula muda yang secara otomatis peninggalan-peninggalan para leluhur awake dhewe itu perlu dilestarikan untuk bekal cerita. Lah niku napa Mbah pesene jenengan? Saya boleh dikatakan pelaku sejarah. Betul sekali. Yang ada di Chandra Kencana merinding saya. Karena dari tahun 73, 74 dengan penuh keprihatinan membabat alas. Betul. Ya. Tentunya dari tahun ke tahun itu alih generasi dan pergantian generasi. Namun kalau masalah daerah itu perlu dilestarikan dan saya harapkan untuk generasi penerusnya sampai kapanpun kalau bisa inilah ya, karena saya itu sekarang sudah ujung 70. Ya. Sudah 70 tahun kelahiran tahun 1951, 4 Juni tahun 1951. Berarti sudah 70 tahun. Harapan saya generasi muda yang akan meneruskan estafet perjuangan di daerah Transmigrasi atau eks Transmigrasi ini saya harapkan tetap melanjutkan perjuangannya dan melestarikan peninggalan leluhur kita, baik leluhur dari penduduk asli maupun leluhur dari selama pemerintahan yang di bawah Transmigrasi. Oke, terima kasih Mbah Nur Kholis. Tunggu episode berikutnya. See you.